Ini juga hampir bermakna sama, yaitu insya Allah orang tersebut ya, bagi yang mempercayainya ini tidak akan mengalami kekurangan pangan. Ini jadi makmur ini memang biasanya orang menilai bahwa dari sisi pangan dan juga dari sisi keuangan. Nah, sebetulnya dua-duanya makmur. Karena ketika kita punya uang, kita juga bisa membeli kebutuhan pokok. Ketika kita punya kebutuhan pokok, kita juga bisa makmur, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih tetap di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga, percintaan, hingga masalah lain yang ada di sekitar kehidupan rumah tangga, termasuk adanya perselingkuhan di tengah kehidupan rumah tangga atau apa yang terjadi di sekitaran rumah tangga, ya. Pada kesempatan kali ini, Kang Kumis ingin berbicara mengenai 5 pertanda kemakmuran berdasarkan mimpi. Lalu kira-kira mimpi apa saja yang menggambarkan bahwa mimpi itu akan menjadi sebuah kemakmuran? Nah ini. Namun sebelum lanjut ke topik, nggak ada salahnya silahkan Anda subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis tentunya, agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru di channel Kang Kumis. Nah, memang mimpi ini kadang tergantung bagaimana kita menafsirkan. Nah, kalau secara psikologis ini memang berbeda, ya. Secara ilmiah, mimpi itu adalah sesuatu hal yang mungkin sedang kita pikirkan, lalu karena kita terlalu memikirkan apa yang menjadi impian kita, maka pada saat tidur akhirnya hal-hal itu terwujud di dalam alam bawah sadar seseorang, ya. Ini. Namun sebagian orang juga meyakini bahwa mimpi adalah bagian dari sebuah gambaran yang akan timbul di dalam kehidupan nyata. Nah ini. Jadi bagi Anda yang mempercayai dan tidak mempercayai, dua-duanya tidak ada yang salah, ya. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin berbicara mengenai 5 hal mimpi yang menggambarkan bahwa ketika seseorang memimpikan hal tersebut, maka akan mendapatkan kemakmuran dalam hidupnya. Nah, yang pertama adalah mimpi menggenggam kotoran. Ada sebagian orang yang menafsirkan bahwa ketika menggenggam, melihat, atau apa saja yang kaitannya dengan kotoran ini digambarkan bahwa seseorang akan mendapatkan sebuah anugerah, sebuah rezeki yang sangat banyak, ya. Biasanya ini memang dikaitkan dengan masalah finansial pada seseorang. Jadi ketika seseorang mimpi melihat kotoran atau menginjak atau memegang, itu semuanya sama saja. Jadi itu menggambarkan bahwa seseorang akan mendapatkan sebuah kemakmuran dari sisi keuangan. Ini mendasar kepada tafsir mimpi. Terserah, ya. Terlepas dari Anda mempercayai atau tidak, itu menjadi hak Anda, ya. Kemudian adalah ketika seseorang, yang kedua ini, ya, mimpi melihat angka 8. Angka 8 untuk sebagian orang meyakini bahwa itu adalah merupakan sebuah angka keberuntungan, ya. Selain bentuknya juga simetris, memang memiliki bentuk keseimbangan yang unik, ya. Angka yang memang memiliki gambaran sebuah keseimbangan. Ini juga ditafsirkan bahwa seseorang ini akan mengalami kebahagiaan, kemakmuran dalam hidupnya. Nah ini sebetulnya menurut orang-orang Cina, ya, mohon maaf ya, ini menggambarkan bahwa ini adalah sebuah angka keberuntungan yang memang sangat dinanti-nanti, ya. Menganggap bahwa ini adalah angka yang sangat diharap-harap, ya, sangat diharapkan oleh setiap orang. Ini kembali lagi tergantung bagaimana kita mempercayai, ya. Ini memang untuk
orang-orang tertentu. Dan sekali lagi bagi Anda yang mempercayainya silahkan, dan bagi yang tidak pun tidak masalah ya. Karena keyakinan itu memang tentunya berbeda-beda ya. Kepercayaan itu tentunya berbeda-beda, tapi di sini berbeda kepercayaan bukan berarti salah ya. Lalu yang memiliki kesamaan keyakinan pun demikian. Jadi dua-duanya benar ya. Lalu kemudian yang ketiga adalah ketika seseorang memimpikan melihat seekor burung elang terbang di atas awan. Ini juga menggambarkan bahwa karirnya mungkin akan melambung tinggi ya. Namun di sini tentunya dibutuhkan sebuah kehati-hatian, karena biasanya ketika seseorang sedang mengalami karir yang cukup memuncak, biasanya cobaan pun mengikuti dari belakang. Jadi ketika kita tidak berhati-hati dalam menjalani hal tersebut, ketika itu sudah menjadi sebuah kenyataan, maka bisa jadi kita akan terjatuh pada akhirnya. Lalu kemudian yang keempat adalah ketika seseorang mimpi melihat madu dan susu. Ini menggambarkan bahwa seseorang akan mendapatkan sebuah kemakmuran dari sisi kecukupan pangan ya, kecukupan pangan, kebahagiaan dalam rumah tangganya. Ini digambarkan ketika seseorang mimpi melihat susu dan madu. Jadi artinya akan mendapatkan hal-hal yang memang selama ini sudah lama diimpikan, itu akan segera terwujud. Yang kelima adalah ketika seseorang mimpi melihat gandum atau beras. Ini juga hampir bermakna sama, yaitu insya Allah orang tersebut ya, bagi yang mempercayainya, ini tidak akan mengalami kekurangan pangan. Ini jadi makmur ini memang biasanya orang menilai bahwa dari sisi pangan dan juga dari sisi keuangan. Nah, sebetulnya dua-duanya makmur. Karena ketika kita punya uang, kita juga bisa membeli kebutuhan pokok. Ketika kita punya kebutuhan pokok, kita juga bisa makmur, ya. Karena tentunya kebutuhan pokok ini adalah hal yang tidak bisa kita tinggalkan. Nah, sahabat, namun kembali lagi, apapun yang sudah Kang Gungmu sampaikan, bagi Anda yang mempercayainya silahkan, tapi bagi Anda yang tidak mempercayainya juga tidak masalah. Karena apapun itu adalah tergantung daripada asumsi pemikiran Anda. Ya, di sini ini hanyalah berbagi pengalaman saja, berbagi pengetahuan sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan bagi Anda bisa bermanfaat ya. Dan mudah-mudahan apapun yang sudah Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis. Bersama Kang Kumis, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.